Selamat pagi, shalom, selamat menikmati hari karunia Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 11 Mei 2023. Sebelum kita melakukan pekerjaan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita masing-masing, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita minta pertolongan dan tuntunan Tuhan melalui doa. Tuhan, pagi ini kami sungguh bersyukur kepadamu karena cinta kasih Tuhan senantiasa kami rasakan di dalam hidup kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon kiranya Roh Kudus untuk memampukan kami memahami, lalu kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari Kisah Para Rasul, pasal 7 ayat 9 sampai dengan 22. Ayatnya yang ke-9 dan 10. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Amin. Tema kita pada hari ini, berani karena benar. Kita sering mendengar ungkapan, berani karena benar dan takut karena salah. Pernyataan ini mengajak kita untuk mengambil sebuah keputusan dalam hati bahwa jika kita benar, maka tak ada alasan untuk takut melakukan pembelaan. Namun jika kita salah, akan membuat kita ragu mempertahankan pembelaan. Perikop ini memperlihatkan sebuah keteguhan hati Stefanus saat menghadapi pergumulan dalam kehidupan. Ia diperhadapkan kepada tuduhan-tuduhan yang tidak benar oleh orang-orang Libertini, orang-orang Yahudi dari Kilikita dan Asia, karena mereka kalah dalam berdebat dengan Stefanus. Akibatnya, Stefanus diperhadapkan di sidang mahkamah agama karena dia dituduh menghujat Musa dan Allah. Walaupun demikian, Stefanus mempertahankan pembelaan untuk menanggapi tuduhan kosong dari orang-orang yang membencinya. Stefanus tidak gentar menghadapi segala tuduhan. Pergumulan yang dialaminya tidak membuat imannya sama seperti Yusuf yang ia sebut dalam narasi pembelaannya. Stefanus yakin benar bahwa Allah pun pasti menyertai dan memberi kekuatan serta hikmat dalam menghadapi pergumulan tersebut. Kisah Stefanus menjadi teladan bagi kita bahwa saat kita menghadapi tantangan dan tuduhan yang tidak benar, tetaplah mendekat pada Allah. Kuasa Allah akan meneguhkan kita untuk tetap memegang teguh kebenarannya. Ingat bahwa kita sebagai pengikut Kristus akan selalu dibenci oleh dunia, yakni orang-orang yang tidak mengakui Yesus. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Yakinlah bahwa tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Tuhanlah jaminan kita.
Amin. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami mengucap syukur terima kasih kepadamu, karena sesaat lamanya kami sudah membaca, bahkan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita dan terang di dalam kehidupan kami setiap hari. Firman Tuhan saat ini mengajarkan kepada kita semua, saat kita menghadapi tantangan dan pergumulan dan tuduhan yang tidak benar, tetaplah setia kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini dan seterusnya ke dalam tangan Tuhan. Sempurnakan doa kami dan ampuni segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, shalom, Tuhan berkati, amin.